Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran kali ini kita masih menggunakan daring. Maka dari itu kalian tetap jaga kesehatan dan tetap belajar dari rumah. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Raswandi. Alhamdulillah saya diberi tugas mengajar prakarya dan kewirausahaan di kelas 11. Ada 3 syarat kriteria kelulusan dalam mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Yang pertama, kalian harus selalu mengikuti mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan, atau dalam kata lain, kehadiran atau absensi. Yang kedua, kalian harus mengerjakan tugas-tugas yang diberikan maupun praktek. Yang ketiga, tentunya kalian harus mengikuti semua ujian penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, dan penilaian akhir tahun. Oke, langsung saja kita mulai pembelajaran wirausaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Nah, limbah dibagi menjadi 2, yaitu limbah organik dan limbah anorganik. Limbah organik adalah limbah yang bisa dengan mudah diuraikan atau mudah membusuk. Sedangkan limbah anorganik adalah jenis limbah yang berwujud padat yang sangat sulit untuk diuraikan atau tidak bisa membusuk. Contohnya adalah batu bara, besi, timah, nikel, plastik, dan lain sebagainya. Limbah anorganik umumnya berasal dari kegiatan industri, pertambangan, dan domestik, yaitu dari sampah rumah tangga seperti kaleng bekas, botol plastik, karet sintetis, potongan atau plat dari logam. Limbah anorganik yang dapat didaur ulang contohnya sampah plastik, logam, kaca plastik, dan kaleng. Limbah-limbah anorganik dapat dipilah-pilah sesuai kebutuhan. Jika dinilai tidak layak pakai, maka limbah anorganik dapat dilebur. Sedangkan jika yang masih dalam kondisi baik dapat dimanfaatkan kembali menjadi karya kerajinan. Nah, ini kita bedakan mana limbah organik dan mana limbah anorganik. Bisa kalian lihat, limbah organik itu seperti daun-daunan, sayuran, buah, dan limbah anorganik itu kaleng, ada botol, ada plastik kresek. Limbah bangun datar. Limbah berbentuk bangun datar adalah limbah yang berbentuk bangun yang berdimensi 2, yaitu bahan limbah yang memiliki sisi panjang dan lebar sehingga tidak mempunyai ruang. Limbah berbentuk bangun datar dapat berupa bidang beraturan seperti lingkaran, segi 4, segitiga, dan bangun tidak beraturan. Contoh limbah berbentuk bangun datar antara lain daun, kertas, kain perca, dan plastik. Ini adalah beberapa contoh limbah berbentuk bangun datar. Nah, bisa kalian lihat itu ada botol plastik, ada kaleng, ada kain perca. Ini contoh-contoh kerajinannya, bisa kalian lihat. Nah, ini contoh produk olahan limbah anorganik. Tuh. Perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Yang pertama, ide dan peluang usaha kerajinan
dari bahan limbah berbentuk bangun datar. 2. Analisis peluang usaha. Ada beberapa analisis. Yang pertama, meneliti berapa luas usaha yang akan dipilih, bentuk usaha apa yang akan dipilih, jenis usaha apa yang akan ditekuni, informasi usaha yang akan diterima, ada atau tidaknya peta usaha yang menguntungkan. Pemetaan potensi usaha. Ada analisis SWOT. SWOT yaitu strength, weakness, opportunity, dan threat. Adalah suatu kajian terhadap lingkungan internal dan eksternal perusahaan. Analisis ini didahului oleh proses identifikasi faktor eksternal dan internal untuk menentukan strategi terbaik. Analisis internal lebih menitikberatkan pada aspek kekuatan dan kelemahan, sedangkan analisis eksternal untuk menggali dan mengidentifikasi semua jala peluang yang ada dan yang akan datang serta ancaman dari kemungkinan adanya pesaing atau calon pesaing. Analisis SWOT digunakan untuk mengetahui langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pengembangan usaha produk kerajinan sebagai alat penyusun strategi. Analisis SWOT dapat dilakukan dengan mewawancarai pengusaha kerajinan menggunakan kuesioner. Aspek penting yang perlu disampaikan pada saat wawancara pengusaha antara lain aspek ekonomi dan teknik produksi untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi keberhasilan usaha produk kerajinan. Nah, ini adalah contoh dari analisis SWOT, usaha gantungan dan boneka Danbo. Ini contohnya kita analisis strength atau kekuatan. Banyak kalangan menyukai boneka Danbo. Konsep penawarannya menggunakan media sosial. Masih kurangnya orang yang tahu. Harganya yang terjangkau. Tempat yang mudah diakses. Belum memiliki website pribadi dan mengutamakan brand. Nah, ini kekuatan dari usaha gantungan boneka Danbo. Ini yang kelemahannya banyaknya pesaing di kalangan pembuat boneka, khususnya boneka Danbo. Masih kurangnya kemampuan membuat boneka Danbo dan masih banyak lain. Ini adalah analisis kesempatannya dengan adanya inovatif dan kreatif, usaha memiliki kesempatan besar untuk menguasai pasar dan bisnis online. Yang ini ada threat atau ancamannya. Alat yang digunakannya masih belum memadai. Harga bahan bakunya masih meningkat. Banyak pesaing yang mengikuti konsep yang telah kita buat. Nah, ini nanti kalian analisis contoh usaha apa, atau kalian tentukan peluang usaha apa. Di kalian analisis kekuatannya apa, kelemahannya apa, peluangnya apa, dan ancamannya apa. Nah, sekian dulu pertemuan pertama dari saya. Nanti ada pertemuan berikutnya. Pertemuan berikutnya juga masih menggunakan daring. Kalian simak, kalian perhatikan, kalian baca, kalian dengarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.